Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid daraini min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Yang ulun muliakan para alim ulama dan guru-guru agama yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada para alim ulama dan guru-guru agama. Yang ulun hormati para tokoh-tokoh masyarakat, juga tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat ulun kepada para tokoh-tokoh masyarakat kita. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan badan, serta Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua hidayah dan juga taufiknya, sehingga pada malam ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berhadir di tempat yang begitu mulia, tempat yang dihujani rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tempat ini berkah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkumpul kita ini disebabkan memperingati hari lahirnya seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sayyidul makhluqat, itu pemimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di peringatan ini kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji-muji beliau karena memang pantas beliau untuk dipuji. Kemudian bahwasanya kita di sini memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kamus bahasa Indonesia arti maulid adalah bergembira.
Maka setiap ada kelahiran, maka seseorang akan bergembira menyambut kelahiran anaknya. Maka lebih pantaslah kita bergembira ketika lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad, hampir di mana-mana orang mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tang hari tadi ada orang mengadakan maulid, habis maghrib di mana-mana gemuruh orang baca salawat, semua bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka ujar pengarang kasidah yang dapat dalam kitab Maulid Iba ini, walau anna amilna kullahin li Ahmad maulidan qad kana wajib, bahwa jikalau kita rayakan Maulid Nabi itu setiap detik, bukan lagi setiap minggu, bukan lagi setiap tahun, bahkan ujar beliau bergembiranya dengan lahirnya Nabi Muhammad setiap detik hukumnya adalah wajib dengan gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mengadakan maulidnya memang setahun sekali, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, tapi untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad itu harus setiap detik kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kampung kita termasuk kampung yang banyak mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, khususnya di setelah sembahyang maghrib, baik langgar di hulu ataupun langgar di hilir ataupun langgar di mana-mana, gemuruh orang baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti Nabi kita bangga pada sigin, karena walaupun kita jarak lawan Nabi Muhammad jauhnya luar biasa 1400 tahun, tapi kita masih rindu dan mengenal lawan beliau. Maka pantas saja bahwa Nabi pernah menangis beliau. Apa nama menangiskan beliau di sahabat Nabi, ya Rasulullah ma yabkika, apa nama membuat pian menangis ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aku ya Nabi rindu lawan dangsanaku. Maka aja para sahabat, ya Rasulullah kami di hadapan pian dah, kenapa masih rindu lawan kami? Bal antum ashabi ya Nabi, bahkan pianku balatan ya Nabi, sahabatku bukan dangsanaku. Lalu ujian Nabi para sahabat, ya Rasul siapa nang dangsana pian doh? Dangsanaku tuh ya Nabi, mereka nang datang sesudahku, bahkan ribuan tahun mereka percaya kepadaku, beriman kepadaku, mereka tidak pernah melihat aku. Jadi kita kada pernah melihat beliau, tapi mendengar kisah beliau kita beriman dan kita mencintai junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan pian tahunya pada pian itu seorang nabi? Jadi sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, pian itu tahunya pada diri pian jadi nabi wahai apa? Maka dijawab Nabi SAW, pada ketika aku dan Nabi SAW digaduh oleh mama susuku, itu Halimatus Sa'diyah, ketika umurku dan Nabi berkisar antara 4 sampai 5 tahun. Sudah menjadi kebiasaan setiap siapapun orangnya, bila di usia 4-5 tahun tuh katuju bermain juga. Demikian Nabi kita di usia 4 tahun 5 tahun di zaman Nabi SAW, Nabi katuju juga sin bermain-main. Kalau kita di sini mungkin bawa mainnya di Bayu atau di Padang, tapi di zaman Rasul kan itu posisinya ada padang pasir, Nabi juga bermain-main di padang pasir. Ujar Nabi SAW, suatu hari aku dan Nabi berangkat dengan dangsana sasusuku. Jadi Nabi itu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini satu keluarga nang banyak berisi anak, tetapi sabadataan tuh apa keluarga miskin. Halimatus Sa'diyah ini banyak berisi anak tapi beliau miskin. Ada berisi unta, ada 2 laki bini, ada berisi kambing beberapa ekor, sabatan kurus-kurus. Tapi ketika Nabi SAW datang ke kota kepada bubuhan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah menjadi subur, kambing-kambing sinamakan, unta sinama, bahkan kambing silingkul setiap hari di para susunya kada sih habisan. Sehingga di Bani Sa'diyah adalah orang yang paling sugih di zaman itu adalah Halimatus Sa'diyah berkat menggaduh Nabi Muhammad SAW. Lalu ujar Nabi SAW, kami berangkat berdua lawan dangsang sasuku. Ketika sampai di tujuan bermain, Nabi baca aku Nabi lawan dangsanaku, hai dangsanaku, kita ini jauh nah bakawan ke sini.
tapi kadang bawa sanggup coba pak ambil sanggup bahasa pelang bergulik. Nah, maka ketika itu disini dan sana aku bergulik bahasa ambil sanggup. Ketika itu aku melihat ada dua orang makhluk Allah SWT nang bersayap turun langsung menangkap aku. Jadi Nabi ada dua sosok makhluk Allah Ta'ala nang bentuknya bersayap langsung menangkap aku. Tiba menangkap Nabi langsung membalah dadaku. Dibalahnya, maka ketika dibalah, maka hati junjungan besar Nabi SAW dibalah dan dicuci. Bukan dicuci itu dalam artian Nabi itu kotor, Nabi itu sudah bersih tapi ingin dibersihkan lagi. Ibarat baju itu sudah bersih, cuman anak dimultui pelang biasa. Jadi hati Nabi itu bukan hati yang kotor atau anak igat, cuman malaikat itu turun hanya sekadar kembali membersihkan hati Nabi yang sudah bersih. Nah ketika Nabi itu dibalah dada beliau, datanglah dan Saudin melihat ujar beliau, dangsa aku dibunuh orang tidak dikenal. Langsung ke rumah, ketika sampai ke rumah, mak, dangsa aku Muhammad mai dibunuh orang. Langsunglah Halimatus Sa'diyah mahayau laki sinang bernama Haris bahwasanya pembakalai teman aja bakal ya. Ujar Halimatus Sa'diyah Haris capati bahwa si anak kita Muhammad sedang dibunuh orang. Ketika sampai satu keluarga Halimatus Sa'diyah laki sinda termasuk anak beliau nama dahkan pada mas sudah dibunuh. Sampai di sana Nabi kita bermain-main. Nah Pak Halimah salah lihat kayak apa nak? Langsung Nabi kita diparaki oleh Halimatus Sa'diyah, dirangkul dan dicium oleh Halimatus Sa'diyah. Ya Muhammad anakku kesayanganku, napa nang terjadi lawan ikam? Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ulun ma'i tadi datang berdua. Nah berdua tuh langsung ma'i menangkap ulun dan membedah dadaku. Kemudian ma'i jantung hatiku ini dikeluarkannya. Jadi itulah hal yang mukjizat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibarisinya ma'i hati ulun ini jantung dibarisi, betul ma'i dikambingnya bahasa pulang kadat pakai jahitan langsung pelontak kancing ma'i. Langsung Halimah mawah, ujar Halimah ini harus berikan bahasa komanya. Muka diberikan busih mati di sini aku dapat mengerti. Lalu pada ketika itu Halimah berangkat sampai besoknya dibawa langsung hadap Siti Aminah. Ya Aminah, anak pihak ulun berikan bahasa. Kenapa ulun takutan Halimah Aminah? Ulun semalam anak pianang ini dibunuh orang pacangan cuma kan jadi mati. Napa Halimah Aminah betul Halimah napa nang terjadi? Ini anak pian Muhammad semalam ditangkap orang, dadanya dibelah, hati dan jantungnya ditarik, dikawalan, dibersih, dibelah, tapi kada mati. Napa jawaban Aminah? Itu biasa deh. Kenapa jadi biasa aja Halimah? Sebelum Muhammad lahir, aku di siwatu batian sabulan. Bila aku guring bermimpi itu pertemuan nabi-nabi datang menjumpai. Nabi Adam alaihissalam dan beberapa nabi yang lain menyebutkan, ya Aminah, bahwasanya bayi di dalam kandunganmu itu adalah seorang nabi akhir zaman. Bila keluar karena namakanlah namanya Muhammad. Sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai aku berenak Aminatus Zuhriyah. Napa uji sidin ketika aku hendak melahirkan terjadi sesuatu yang luar biasa. Napa bubuhan bidadari turunan langsung amat. Bahkan yang namanya Amaryam lawan Siti Asiyah yang membidani ulun. Ujian apa aja Siti Aminah. Jadi ulama kenapa bahwasanya Nabi itu dibidani oleh Maryam lawan Siti Asiyah? Karena bahwa Nabi itu nanti di hari kiamat kawin dengan 3 orang perempuan. Boleh? Jadi karena beratan mudah kita masuk surga akan ada terjadi pesta besar-besaran nanti di surga, itu pengantinan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah bubuhan maulid ini karena ada itu undangan dari Nabi SAW. Ada mungkin dari undangan sini kita bilang tiap malam tang hari maghrib kuciakan beratan apa memuji Nabi karena ada undangannya. Kami undang kepada kelompok pesana rombongan Al-Busra Nanggal Hulu Nanggal Hinder rajin maulid. Cuma masjid ada kaum maulidan setiap maghrib karena ada kesibukan bela. Karena terlalu ciak mak sakit suara. Jadi kampolon mewakili akan bersalat balik hulu dan balik dan sebagainya. Jadi Nabi itu nanti di hari kiamat akan kawin dengan secara besar-besaran pestanya. Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua adalah Siti Asiyah, yang ketiga adalah dangsananya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qurson. Mukadahilab ngarannya adalah Kurzom. Itu dalam sana Mukadahilab Nabi ada salah satu Nabi yang di Nabi aku dan Nabi akan kawin dengan 3 perempuan.
yaitu Asiyah, Maryam dan Kulsum, salah satu dan satu dari Nabi ngarannya. Cuman siapa perempuan bini kunang paling kucintai nanti di hari kiamat nang paling istimewa? Tentunya Nabi adalah Siti Khadijah. Itu tetap Siti Khadijah nah number one-nya nanti hari kiamat number one-nya tetap Siti Khadijah nomor satu. Uja Aminah ya bahwasanya aku melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anehnya luar biasa tanpa keluar dari rahim. Mazhab Imam Malik mengatakan siapa namadahkan Nabi itu lahir dari rahim perempuan hukumnya murtad. Itu Mazhab Malik. Tidak boleh madahkan Nabi itu lahir dari perempuan. Mereka meyakini bahwa Nabi itu lahir di jalan hikis ini. Bukan dari antara, ada juga yang mengatakan sih tapi tidak bisa diterima. Nah kebanyakan ulama mengatakan Nabi itu ada langsung. Nah adapun Mazhab Malikiyah mengatakan Nabi itu lahir dari samping sini. Karena orang mulia kada layak keluar dari situ. Jadi Mazhab Imam Malik mengatakan siapa namadahkan Muhammad itu lahir jalan rahim hukumnya adalah murtad keluar pada agama Islam. Dan memang Nabi kita pada ketika keluar daripada maksud itu lahir daripada mama beliau dalam keadaan sujud. Jadi lahir itu sudah membungkus bersujud, imam itu mengangkat kepala sambil mengangkat jariji Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila. Jadi langsung berpandir Nabi SAW. Dan Nabi pernah bersabda, Nabi tidak ada seorang pun nang mari auratku kecuali mereka itu akan menjadi buta selama-lamanya. Jadi Nabi itu kada pernah termasuk mama beliau kada sobat. Termasuk apa kenapa? Ketika beliau anak mandi itu Jibril sudah membayar kayak nih. Jadi kada suah Aminah itu melihat anaknya itu memandi melihat setelah Nabi. Aduh, itu mulainya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun oleh lahir 6 tahun meninggallah bunda beliau tercinta Aminah Zuhriyah. Ketika meninggal Siti Aminah mama beliau maka digaduh oleh kai beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ketika digaduh oleh Abdul Muttalib maka meninggal Abdul Muttalib muka hilap di usia 8 tahun ya. Meninggallah Abdul Muttalib maka berpindah lagi Nabi itu diganti paman beliau. Tidak ada seseorang yang paling menyakitkan Nabi kecuali berpindah-pindah tangan daripada orang yang hidup. Apa hikmahnya Nabi itu jadi sampai mama beliau meninggal dunia, abah beliau meninggal dunia? Ulama menyebutkan salah satu hikmahnya supaya Nabi itu kada pernah tabak gawi dosa durhaka lawan kawitan. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi itu didik supaya jangan manja. Jadi mau ada masih kawitan, ada abah lalu bisa bermanja-manja. Nah ketika Nabi kita berusia 12 tahun dibawa oleh paman beliau Abu Talib Muhammad ayun belajar berdagang ini aku. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang dari kota Makkah menuju kota Syam. Nah di ketika itu kan kisah yang terkenal kita mulai berhikakan ada pendeta yang bernama adalah Bukhaira yang bagian di satu gereja, tapi ini pendeta masih berpegang teguh dengan pelajaran Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nah ketika itu seorang pendeta itu sudah dihabarkan oleh guru beliau bahwa seikam Bukhair akan bertemu dengan Nabi akhir zaman, sehingga Bukhair itu menanti-nanti puluhan tahun dah belum bertemuan. Tapi dipadahkan guru sidin dah ujar gurunya Bukhaira ikamnya akan bertemu dengan Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya apa? Jar Bukhaira, ciri-cirinya bahwa di belakangnya adalah putusan khatamun nubuwah Allah wahdahu la syarikalah. Nah kemudian seorang Nabi akhir zaman itu bila ia berjalan dipastikan awan pasti menaungi kepalanya. Itu pasti. Lalu Bukhair setiap hari menghadiri di mana Muhammad ini munculnya. Nah ketika itu rombongan Abu Talib berangkat berdagang ke kota Syam diiringi dengan Nabi Muhammad. Itu pendeta nampak bila dikalis itu gereja langsung ucap itu pasti rombongannya Nabi akhir zaman karena itu awan berjalan di atasnya. Lalu ujar pendeta, ayo berdatangan siapkan makanan karena itu Nabi akhir zaman akan datang. Disiapkan makanan berdatangan. Ketika itu berombongan masuk ke rumah si Rahib Bukhaira, bubuhan murid-murid bubuhan apa itu nang bihai. Pendeta itu lagi ada nabuhnya teman teman Rahib, nah itu pendetanya biarawati. Nah bubuhan cakado pesantren itu santriwati jangan atau biarawati. Ayo biarawati tuh sambut suruh singgah di badan. Dan rombongan siapapun yang disuruh singgah pasti menjadi kebanggaan karena kami diperintahkan dijamu oleh seorang ulama besar.
karena rahib itu masih disebut ulama besar zaman bahari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika itu langsung disambut jamuan makanan, diiti oleh rahib Bukhairah, awan kada mengiringi di masjid. Ujar si Bukhairah, siapa nang pemimpin kafilah di sini? Ulun jawab. Batakun ada kada gini nang tak tinggal. Ada aja nabau Abu Talib, siapa? Anak ulun. Cuman kada usah naik ke dalam karena khawatirnya mengganggu sini. Orangnya halus. Napa ujar Ibu Khairah? Tolong jemput anak pian. Jemput. Ketika dijemput Nabi kita bagiannya di bawah pohon saja tuh sahabi oleh. Nah pian mau hana melihat pohonnya itu ada gambar hakumat bergantung di gambar itu pohon sahabat garangnya. Usianya berapa tahun deh? Sampai di hidup tumbuh di tengah-tengah gurun pasir nang luas luar biasa banyu dihiga pohon seperti itu tumbuh anaknya di mana tuh pokoknya ada dah itu. Jadi pohon itu kada pernah disinggahi orang biasanya lalu sebenarnya Nabi kita bernaung di pohon itu. Lalu ujar Ibu Khairah perintahkan kakak atau masuk. Ketika masuk Nabi kita awal langsung iringi, oh ini pasti Nabi akhir zaman. Tapi dalam kitab Taurat ujar Nabi Khairah dijelaskan Nabi akhir zaman ini kada bakawitan. Kenapa tidak ada Abu Talib? Ditakuni pulang bahasa, pian siapa? Ulun Abu Talib. Pian siapanya Muhammad nih? Siapanya ini? Lu abahnya. Ada mungkin abahnya. Karena pada mungkin ulun mungkin dulu. Pian kada tahu kisah ulun. Kakamar lo jelah Ibu Khairah kita. Kakamar. Sekali pandu melihat nang anak pian yang ini. Adakah di belakang stempel nang bertuliskan Allah wahdahu la syarika lahu? Dibuka di belakang ada kata Muhammad. Di belakang Nabi itu bertulisnya Allah wahdahu la syarika lahu segitiganya. Kalau sudah seseorang ini bertulisan Allah wahdahu la syarika lahu, ini Nabi akhir zaman dan dipastikan ini bukan nabian. Karena abahnya dalam kitab Taurat tuliskan abahnya meninggal dunia di saatnya beliau masih dalam perut dan mamanya meninggal dalam keadaan yakin pelarangnya. Iyakah? Ibu Jurai jawab. Ini bukan anak ulun tapi keamanan ulun. Apa aja bukan cepat bau bulik. Orang-orang Yahudi sudah mahadang menunggu ini bila dapat dibunuh orang. Kada jadi Abu Talib berangkat ke negeri Islam langsung berikan. Ketika boleh sahabatan sudah tahu pada itu Nabi akhir zaman dan orang Makkah pun tahu. Tapi kenapa akhirnya kada beriman? Gengsi buatnya. Maka ketika gengsi kada kau menerima, maka ketika kada menerima walaupun tahu daripada Muhammad Nabi SAW tetap mereka kada menerima. Salah satu daripada mukjizat Nabi SAW, Nabi itu terkenal mukjizat beliau untuk umat beliau. Kalau umat beliau yang paling besar adalah Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi yang terbesar untuk umat beliau adalah Al-Quran. Dan salah satu mukjizat Nabi yang terbesar adalah membelah bulan. Jadi bulan kita ini pernah dibelah oleh wan syaqqal qamar. Jadi Nabi bahari diminta orang ketika Nabi berjalan di sekitar Ka'bah datang rumah orang kafir, ya Muhammad piankah nama aku Nabi? Ya aja Nabinya. Kalau pian memang seorang Nabi, mana mukjizat pian? Karena setiap Nabi harus punya mukjizat. Jadi Nabi apa dikehendaki? Maka jerbuhan kafir Quraisy kali menghendaki bulan nenggana tuh tolong balahkan. Nabi kita langsung aja Nabi mau itu permintaan pian. Andai kata lu kaum balah, aku nak masuk Islam, aku naik bilang. Ketika itu Nabi kita sembahyang sunat dan Nabi mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah ulun mohon malam ini juga minta balahkan bulan. Ujar Allah Ta'ala, Jibril sampaikan kepada Muhammad, takdirku sudah sampai jam detik ini, waktu ini juga bulan itu sudah akan menjadi balah. Silahkan isra aja. Lalu Nabi kita, ya bulan balah dua jam, balah. Takibik bubuhan orang kafir. Kada cukup sampai situ juga orang kafir, kami minta bulan itu turun pulang ke permukaan. Turun antara dua jihad kanan dan jihad kiri ya kan. Setelah itu jangan buat kafir burikan pulang ke atas, burik yang ke sini. Ketika itu nampak ujar bubuhan kafir Quraisy luar biasa, ini pasti Nabi akhir zaman. Apa jawaban Abu Jahal? Itu biasa ya. Kami hari yang itu Nabi itu sihir sini seharap apa? Kalau orang kafir bingung. Bukti itu bukan sihir. Ketika kejadian bulan balah itu Raja India yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu duduk di teras istana. Jadi ada Raja India duduk di atas balkon atas duduk santai. Ketika tengah malam bulan purnama balah bulan takibik sini
Nah, bari tak ada bahagia langsung adukan tuang katip, tuang catatakan nah jam berapa ini terjadi ada bulan belah dan itu tidak akan pernah terjadi ini. Langsung jikir di India kumpulkan raja ini ada kejadian aneh, ada bulan belah dan sejarah belum ada pernah menceritakan bulan ini pernah belah. Langsung tuang catat tanggalnya anu, malam anu, hari anu. Ibadah itu bangkit dua pulang. Rumah raja luar biasa. Untung aku melihat malam ini ya, yang memang barang isoknya. Orang pada banyak gulingan deh. Ketika sudah menyatu ujar raja, cari bang, kenapa maraja ini? Jadi sampai bulan-bulan ini pasti ada kisahnya ini. Ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang-orang Mekah, orang Arab berdagang sampai ke India. Seketika sampai India, golongan India, ada orang di Makkah, di Arab, di negara Jazirah Arab, seorang manusia super sihir. Sihirnya tuh bahkan pernah membelah bulan dan tidak pernah wasir nang kaum belah bulan. Kalau membelah lain kalau belah bulan kada kawa belum. Mandangan Tuhan catat tadi langsung buka itu bukan sihir. Kalau sihir itu kehebatan mata aja. Kalau sejujurnya itu sihir ujarna orang Pak, Tuhan catat raja tadi nang malah tuh bukan mata aja. Matanya kau dibalik, tapi ujar Tuhan catat aku langsung melihat di India nih bulan tuh pernah belah tanggalnya tanggal ini, harinya hari ini, jamnya kira-kira ini. Napa aja bubuhan maka subhanallah, berarti Muhammad adalah Rasulullah akhir zaman. Itulah kemuliaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah nang tadi bisa menumbuhkan lagi cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini memuji beliau, cinta beliau. Mudah-mudahan karena hari kiamat kita berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, bersama orang saleh. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in khususan إلى ريشه عبد أدبعه وأصوله وفرعه وأهل سلسلته والآخذين عنه والمنتسبين إليه ثم إلى مولانا الشيخ أشعل البنجري ثم الشيخ محمد كشف الأنوار البنجري ثم شيخنا الشيخ زين بن عبد الغني البنجري وأصوله وفرعه ولجميع مشايخنا ومعلمينا شيء لله لهم الفاتحة. Amin ya Rasulullah. جعل الله وإياكم من يوسف الشفاعة ويرجو رحمة ورأفته. اللهم بحرمة النبي الكريم وآله وصحبه وسلم على منهج القيم اجعلنا من خير أمته واسترنا بحرمته واحشرنا في سمرته واجعل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وآمن عن حبه وجماعته. اللهم دخلنه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنسانا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلق فترحمها. اللهم ارزقنا سيرة في كل سنة ولا تجعل في مع الغافلين عنك ولا عنهم قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غساته بمثابة ذنوبه وسترك برضا مغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية الإخوان معنا والقاضوا عن الوصول مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفعنا لعمل صالح يبكى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. فإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعل من فتنة هاجر يا سالمين. اللهم اجعل هجر رسولك كريم لنا شافعا ورسولنا به يوم القيامة مقام رافعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذوق بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء الغداء. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا
ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. تقبل الله منكم.